Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi barakin kiram amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa ballagha ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhal hadirun al hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Azhar yang terhormat dan al-kiram wa ustaz dan dewan beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya, bil khusus yang mewakili silaturahim saya, kita yang terhormat Bapak Haji Maduddin dan seluruh para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah di jalan yang diridhoinya, dijauhkan dari jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Masih dalam suasana Ramadan, suasana Syawal, masih ke bawah Ramadan. Suasana Syawal saya ingin sampaikan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin al maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa kita, dan Allah jadikan kita benar-benar menjadi orang yang kembali yakni kembali kepada asal muasal kita yang dulu lahir dari ibu kita tanpa dosa. Mudah-mudahan kita diampuni semua dosanya setelah Ramadan. Kedua, menjadi orang al-faizin, yakni orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menang, yakni beruntung di dunia, beruntung di akhirat, bukan menjadi orang yang rugi. Kalau rugi itu al-khasirun dalam tafsir Jalalain itu alladzina yasiruna ila naril mu'abbadah. Itu versi tafsir Jalalain. Orang yang paling rugi itu orang yang hidup sedang menuju neraka. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafannya, kalau orang yang beruntung adalah orang yang hidup menuju surga. Mudah-mudahan kita orang hidup sedang menuju surga. Ya, beruntung di dunia, kita bahagia, mati masuk surga insya Allah. Itu harapan kita semuanya. Wal muttaqin, dan kita dijadikan oleh Allah dengan wasilah puasa dan yang lainnya menjadi orang yang takwa. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, yakni bahwa kita berpuasa dianjurkan oleh Allah supaya bertakwa. Kenapa disuruh bertakwa? Karena agar kita mulia. Kenapa agar kita mulia? Di sisi Allah, insya Allah di sisi manusia, enggak menjadi orang hina. Balik kami mulia itu hina, ya kan? Orang terhormat itu orang mulia. Orang yang diejek, rendahkan itu orang hina. Nah, kita pasti tidak mau menjadi orang hina, terutama hina kelak di akhirat. Mau dipindah menjadi, ya kan? Jadi yauma idzin wujuhun na'imah, ada yauma idzin wujuhun khosyah. Manusia ada yang khusyuk. Ternyata tafsirnya itu dalilah.
Jadi dalilah pakai terbesar ada titiknya, itu orang yang hina. Makanya kita sholat kenapa disuruh khusyuk, supaya hina di hadapan Allah. Jangan sombong terus. Kok sholat kok sombong, udah Allah Akbar kok masih sombong. Makanya disuruh khusyuk. Maka mana khusyuk bisa juga adalah artinya apa? Hina. Nah itu. Karena hina di hadapan Allah. Pangkat semua kekayaan ditunda di hadapan Allah itu. Allah Akbar, hanya Allah yang kuasa. Nah itulah, sehingga karena kita diharap menjadi takwa mulia, kalau mulia ya insya Allah bahagia dunia akhirat. Karena dijamin oleh Allah al-jannatu itu adalah apa? Mu'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan luas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Semua luas surga beserta isinya itu untuk orang yang bertakwa. Masa kita nggak mau masuk surga? Ya kan? Berarti orang yang apa? Kalau nggak mau suruh bahagia, suruh nikmat, nggak mau bahagia, berarti orang apa? Jawab sendiri dah. Nah itu sekilas tentang kaitan ya tujuan puasa Ramadan. Hingga saya ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf lahir batin. Banyak ngomong, saya tiap bulan di sini ada omongan atau ucapan perilaku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk jamaah Al-Asr diwakili kemarin sama Pak Imaduddin dan serta Pak Ketua DKM, terus berlima ya Pak ya, Haji ya kemarin ya. Insya Allah semuanya saya maafkan karena nggak ada yang punya salah sama saya. Insya Allah. Nah itulah pentingnya idin itu kita kayak bayi. Bayi itu sifatnya nggak dendam. Anak kecil itu ya karakternya walaupun berantem ribut, udah pagi sore main lagi, sorenya pagi berantem, sorenya main, sorenya berantem, paginya main. Beda kadang sama bapak ibunya anaknya agak lama. Tapi bukan bukan bapak-bapak ibu sini maksudnya. Nah itu diharapkan seperti itu, sehingga manusia yang sempurna itu bukan hanya manusia yang apa baik dengan Allah, tapi juga baik dengan sesama. Orang yang akan terhindar dari hina dan miskin itu adalah orang yang mampu menjaga keharmonisan kebaikan dengan Allah dan keharmonisan kebaikan dengan sesama. Itu akan dihilangkan oleh Allah kehinaan dan kemiskinan. Pasti waktu ribat alaihim dzillatu wal maskanatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia itu mereka itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam kehinaan. Asalnya itu hina. Ya, manusia itu asalnya hina dan miskin, nggak punya apa-apa. Walaupun sekarang Bill Gates, Elon Musk yang kekayaannya ribuan triliun, dulu nggak punya apa-apa waktu lahir. Ya, nggak punya apa, terang semua anaknya siapapun hina dan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Makanya kalau kita umat Islam pengen gak hina dan gak miskin, jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan sesama ya. Kita punya teman sahabat 2000 aja ya kan? Saya di HP saya itu hampir 2000 lebih nomor orang ya. Tahunya waktu saya hajatan bikin undangan, bikin 2000 masih kurang. Ternyata grup majlis taklim itu bukan satu, banyak. Waktu itu kelasnya belum masuk. Baru sekarang saya hajatan berapa? Itu kalau bikin undangan saya minimal 2000. Ya, karena tadi itu juga banyak sekali yang datang yang tidak diundang. Artinya itulah hikmah manfaat ya. Kita menjaga hubungan silaturahim dan sebagainya akan membawa kebaikan buat kita. Istilahnya kalau misalnya nggak malu itu silaturahim setahun 2000 itu kan hampir 5 tahun lah, karena 1 tahunnya 365 ya kan ya.
Kalau kali 5 aja itu baru 1.1,8 lebih. Itu kan saya silaturahim tiap hari. Insya Allah nggak masak gitu. Misalnya minimal kopi-kopi aja ada apa tiap hari, gantian aja kan 2.000 orang, ya kan? Itu yang realnya, yang real di dunianya. Rizki itu kan bukan hanya itu sebenarnya. Dan insya Allah setiap ketemu orang kalau kita baik pasti didoakan. Minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Berarti kalau ketemu 2 orang, 2.000 orang, kita didoain 2.000 orang assalamualaikum. Itu baru ucapan salam, benar nggak? Belum semoga panjang umur, sehat walafiat, luas rezekinya, kan gitu kan? Kalau kita silaturahim kan pada umumnya dapat oleh-oleh minimal doa baik. Itu yang paling beruntung. Jadi disitulah pentingnya hablum minallah wa hablum minannas. Jadi Ramadan itu adalah wilayah vertikal hablum minallah. Syawal itu adalah wilayah hablum minannas. Bukan berarti kemudian Syawal nggak sholat, tapi artinya orang itu nggak cukup hanya dengan puasa, sholat malamnya rajin dan baca Qur'annya rajin, tapi nggak menjaga hubungan baik dengan orang. Makanya di Indonesia itu termasuk yang paling unik ya. Ini bahas masih pembukaannya Pak Ketua ya, nggak apa-apa ya. Indonesia itu termasuk negara yang paling unik di dunia ya. Nggak ada negara manapun di dunia ini kayak Indonesia itu orang mau salaman. Salaman nasional itu yang ada hanya di Indonesia. Benar nggak? Hah? Di Masjidil Haram orang nggak salaman. Karena kalau nggak salaman dari dulu sampai asar nggak selesai. Wong kita kayak gitu salaman. Tapi ini Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang, itu hebat. Ya. Makanya salaman paling termahal di dunia itu adalah salaman di Indonesia. Kita mau salaman ke ibu kita, bapak kita, biaya gede Pak. Pulang kampung ya. Itu kan orang mau salaman, mau menjaga hubungan, yang istilahnya mudik. Benar gak? Mudik itu cuma mau salaman, gak puas kalau gak salaman. Zaman teknologi sekarang itu video call bisa, paket makanan bisa, ya kan? Paket duit tinggal klik transfer bisa. Tapi gak puas kalau gak salaman. Wah, mudik lebaran itu mobilitas orang salaman itu macet di mana-mana dari Cipali sampai Palimanan itu karena mau salaman. Bener ya, biayanya besar. Kemarin tercatat dalam di Subdan Polri 2,1 juta itu yang dicatat yang masuk pol. Jasa Marga mencatat 2, juta kendaraan. Kalau rata-rata 5 aja berarti 10.000 lebih, 10.500 orang. Belum yang naik motor, belum yang naik kereta tuh. Yang naik kereta 880.000 sekian. Kirain ya, berarti kan banyak orang. Nah itu dijaga oleh polisi, oleh tentara, dipersiapkan dinas kesehatan, instruksi presiden, ya disiapkan semua elemen masyarakat pada membantu, mengantarkan orang supaya salamannya aman. Benar kan? Polisi tentara jaga 15 hari Pak. Min 7 1 hari ya, plus 7 itu jaga orang pulang kampung yang mau salaman. Benar? Kalau kita hidup nggak mau salaman, salaman itu bahasa Arabnya musafah, ya kan? Bahasa Arabnya musafah. Nampaknya sederhana salaman, ya kan? Bukan tradisi Pak salaman ini, cuman metodenya yang tradisi. Bahwa salaman itu ada dasarnya dalam sahih Nabi itu, mamin muslimain yaltaqiyani wa yatasafahani yughfaru lahuma qabla an yatafarraqa. Jangan dikira enteng salaman. Orang mahal tadi saya bilang salaman. Al-asal ngadain halal bihalal, apa coba tujuannya? Apa coba tujuannya? Tujuannya apa? Kalau masjid atau musola atau di kantor ngadain halal bihalal, apa tujuannya?
salaman Pak, kayaknya nggak puas kalau nggak salah. Padahal udah ketemu di sini, ngumpulin orang supaya salaman, musola, terbuka hati dan jiwanya, bukan hanya simbol, tapi ini juga lahiriah penting. Nggak puas saja kalau nggak ketemu, ya. Nah itu maka kata Nabi, siapapun dua orang muslim maupun muslimah, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki ketemu terus salaman, itu kecuali akan diampuni dosanya. Jangan dikira enteng. Jadi salaman itu ibadah, dan dianggap bukan ibadah. Nggak ada yang korelasinya itu kalau nggak diampuni, kalau tidak itu bagian dari amal soleh. Kata Nabi, yughfar lahuma, orang yang salaman dua-duanya diampuni dosanya qabla an yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Itu dalilnya. Mau salaman di pasar, mau salaman di kantor, mau salaman di sawah, mau salaman di jalan, mau salaman di masjid, itu ibadah. Makanya nggak boleh mengharamkan salaman mau setelah sholat, mau sebelum sholat. Paham nggak? Karena hadisnya itu umum, nggak ditaksis. Misalkan mamin muslimin yang takiyani fisuki, di dalam pasar, enggak, Nabi nggak ngatain di pasar. Atau fil maktab, di kantor, enggak. Atau Nabi ngomong fil toriki, di jalan, enggak. Nabi juga nggak ngomong fil masjid, enggak. Qabla sholati, sebelum sholat, enggak. Ba'da sholat, enggak. Maka salaman mau sebelum sholat, setelah sholat, itu ibadah. Kalau memahaminya luas, benar? Jarang orang memahaminya luas gitu. Hadisnya pertama adalah umum, tidak terikat pada satu titik, pada satu tempat. Benar kan? Ya kan ya? Itu salaman. Dilakukannya sebelum, baik dalam waktu sholat, sebelum sholat, maupun apa? Setelah sholat. Jadi nggak boleh melarang orang salaman setelah sholat. Hadisnya jelas. Kita jadi punya dasar. Makanya itu dulu Pak Karno itu sempat bingung. Setelah merdeka, sisi lain senang, sisi lain berpikir hampir terjadi disintegrasi bangsa. Artinya belum ada pemikiran yang klop untuk setelah merdeka. Para tokoh untuk perselisihan sangat tajam. Ada kelompok yang ekstrim pengennya liberal, kelompok pengen anti agama, jangan dicampuri negara itu. Pokoknya negara-negara yang disebut sekuler, makanya disebut sekularisme. Paham itu adalah paham yang memisahkan agama dengan kehidupan bernegara. Nah itu sekuler, kelompoknya liberal. Ya. Ada lagi orang yang ekstrimnya kiri, nggak bisa, harus Quran hadis. Ya kan? Nah, itu ada. Pokoknya kalau nggak Quran hadis di negara, togut. Ada yang begitu sampai sekarang juga masih. Benar ya? Maka kalau yang nggak sepaham dengan dia kafir. Ekstrimnya itu begitu. Pancasila ini kafir. Ya, kita ini kafir. Kalau yang ekstrim, Pak, makanya berarti kalau nikah pakai KUA, nikah kafir. Ya benar kan? Kita nikah pakainya buku apa? Panggilnya siapa? Panggil kawan. Catatannya catatan siapa? Tapi dia mengatakan negara togut, tapi masih pakai cap stempel KUA, yang negaranya negara NKRI. Jadi gak utuh artinya. Ya kan? Ada yang ekstrim begitu, ada yang menengah, moderat, tawassul. Adalah kita tetap harus bernapaskan agama, harus sesuai dengan agama, tapi tidak dicantumkan nama agama itu. Maka disebutnya Darussalam, bukan Darul Islam Indonesia ini. Nah untuk menyatukan versi itu, Soekarno bingung. Akhirnya panggil Kiai Wahab Basri, supaya tokoh Indonesia saat itu yang memperjuangkan bangsanya dari sisi masing-masing, kelompok masing-masing. Ada NU, ada Masumnya, ada Muhammadiyah, ada Al-Asliyah, ada macam-macam, ya kan? Kelompok sekuler. Akhirnya panggil Kiai Wahab, diskusi di situ terjadi. Kiai Pak Soekarno, ini gimana ya kita menyatukan pertemuan tokoh nasional supaya mau datang
supaya mau duduk bareng, supaya ketemu, supaya mau salaman. Jadi untuk salaman tuh negara yang pertama mikirin. Makanya kenapa Indonesia sampai sekarang untuk salaman bagian dari negara. Bener nggak? Ayo, negara mana yang mikirin salaman? Cuma negara Indonesia. Hebat. Apa artinya? Memfasilitasi untuk ketemu orang bisa salaman. Nah akhirnya udah namanya rekonsiliasi nasional, itu biasa, umum. Namanya silaturahim nggak aneh. Baru kata Dewa, ya udah ganti aja, namanya halal bihalal. Jadi kalau Bapak cari di Al-Quran yang 6666 ayat, cari bahasa halalun bihalalin itu nggak ada. Tapi kalau bahasa halal aja ada. Diulang di Al-Baqarah aja, kulu washrabu halalan thayyibah, kulu washrabu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Ya, benar nggak? Ada. Tapi halalan dihalalin di Quran nggak ada. Coba kalau nggak percaya, pulang dari sini baca Fatihah sampai Anas, insya Allah ngantuk. Ya, di Quran nggak ada. Di Bukhari, saya tahadus minimal tamat, bukan ngaji asal-asalan. Saya ngaji hadis Bukhari itu duduk sama kiai 4 jilid. Itu gak ada bahasa halal bihalal. Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, itu gak ada kutub sita ada kata bahasa halal. Yang ada hanya di Indonesia. Kenapa namanya halal bihalal? Gini kata Pak Kiai Wahabi, cerita utuhnya. Jadi manusia itu pasti punya kesalahan, khilafan di antara sesama, termasuk kita masing ego ini untuk tidak ketemu itu sebuah bagian yang harus diselesaikan. Maka itu kalau dibiarkan orang tidak mau ketemu, tidak mau memaafkan, kan dosa. Nah caranya biar dosanya dimaafkan, hakul adam itu kita saling menghalalkan. Halal bihalal. Oh iya benar kata Pak Marno. Terus gimana? Ya udah, kita undang acara di istana. Jadi istana itu negara itu yang pertama kali ngadain halal bihalal, bukan masjid, bukan musola, istilah negara. Oh, kata Kiai Wahab dalilnya ada, yaitu Sahih Muslim. Wah ini hebatnya ulama kita. Kata Kiai Wahab, pentingnya kita halal bihalal, dalilnya hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih dalilnya. Cuma di hadis itu nggak ada bahasa halal bihalal, tapi substansinya suruh minta halal sama orang yang pernah kita sakiti, kita salahi, kita khilafi, kita zalimi. Apa hadisnya? Kata Nabi, maka lahu madlamatun li akhihi min malin aw iddin aw halin falyastahlilu qabla an ya'tiyahul maut. Ini mudah-mudahan taksinya nanti dikoreksi kalau ada. Barang siapa yang punya kedoliman, kesalahan sama saudaranya, ini pentingnya halal bihalal nih, pentingnya saling memaafkan, ya kan? Maka baik kedoliman itu kepada saudaranya tentang harta benda, perilaku, ucapan dan sebagainya, maka segera untuk cari halal, minta halal sama orang itu yang kita sakiti, yang kita dolimi, sebelum datang. Benar nggak? Berarti penting nggak? Wah, makin mantap. Man kana lahu hasanatun, barang siapa kalau dia mati punya kebaikan, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia baca Quran, dia taklim, fa'ukhidat hasanatu wa tiyalah, maka kebaikan-kebaikan orang yang dolim tadi akan diambilin kebaikannya, diberikan mu'tiyah kepada orang yang didolimi saudaranya. Masya Allah. Sistem pengadilan Allah begitu. Jadi kalau kita punya salah sama orang lain, kita belum minta maaf, itu pasti akan dipertemukan sama orang yang kita sakiti.
Nah kalau yang disakiti rakyat se-Indonesia gimana? Habis tekor dia, bener nggak? Masa korupsi minyak ini contoh misalnya, bener nggak? Yang dikorupsi 10 juta orang hak yang berhak dapat minyaknya akan dibagi 10 juta orang besok menuntut dia. Kalau dia amal solehnya banyak masih mending ada sisa. Nah kalau amal solehnya dikit dosanya sama orang banyak habis defisit, benar nggak? Bukan saldo, defisit. Bangkrut itu yang disebut apa? Bangkrut. Nah itu yang kata Rasulullah orang. Wa lam takun lahu hasanatun, katakan Nabi, kalau misalkan orang itu mati bawa kebaikan tapi habis, atau malah gak bawa kebaikan, apa? Fahumilat apa? Dunubu tiada. Khidat dunubu tiada. Kalau dia amal kebaikannya habis atau mati gak bawa kebaikan, maka yang ada dia harus menanggung dosa-dosa orang yang disakiti, dizalimi, ditransfer itu dosanya. Makanya ada istilah bagi kelas orang tertentu, disakiti orang, dizalimi orang itu bersyukur, karena besok satu dapat pahala, kedua dikurangi dosanya. Benar nggak? Iya, orang yang paling banyak disakiti akan semakin banyak dosanya dikurangi. Orang semakin banyak dizalimi, semakin banyak pahalanya dia. Kalau orang yang menzaliminya belum mengembalikan, benar kan? Ya kan? Siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Yang menzalimi. Nampaknya penipu, penzalim, dan orang-orang yang jahat itu untung di dunia sana. Besok akan ketemu sama Allah. Akan dipertemukan orang pemilik hak-hak tadi yang dizalimi. Itu makanya untuk halal bihalal. Orang bisa dizalimi karena ucapan, orang dizalimi karena perilaku, atau karena harta benda, atau karena benda dan yang lainnya. Maka itu ada tradisi dulu, orang tua kita dulu kalau udah sakit parah semua ditunda, diundang Pak. Itu terjadi di bapak saya, ibu saya gitu. Dia punya firasat semua saudaranya, tetangga terdekat suku terus ngomong minta maaf. Jadi kita kalau boleh lihat saudara kita, orang tua kita atau siapa yang sudah agak kritis menjelang, ya kita meninggalkan nggak tahu, lebih baik lebih awal minta maaf, kumpulin saudara-saudara terdekat. Tapi dalilnya itu takutnya dibawa ke sana, benar nggak? Nah, kalau mereka udah maafin, penting. Makanya ada cerita guyon ini nggak usah serius. Cerdasnya Abu Nawas itu begitu. Abu Nawas itu punya utang nggak bisa bayar, makanya dia akalin gimana nih supaya nggak dibawa mati utang. Panggil anaknya, sini nanti bapak dibungkus kain kapan ya, terus diinformasikan bapak mati. Semua orang yang ngutangin nama bapak panggil, kamu minta ngomong, maafin bapak belum bisa bayar, mau maafin enggak, maafin. Nah, awas akalnya. Ya, akhirnya benar kejadian. Abu Nawas diminta dibungkus kain kapan, masih hidup. Ini cerita sahabat Abu Nawas tuh sebenarnya orang alim, ya, cuma banyak umurnya, ya kan? Nawas. Nah itu benar dipanggilin tetangga, kerabat, saudaranya yang pernah ngutangin. Terus atas wakil keluarga musibah itu menyampaikan, biasanya kan terima kasih bantuan dan sebagainya, minta maaf atas segala permohonannya. Tapi yang ketiga udah dibilangin yang mewakili itu, kata Bu Nawas, tolong maafkan utang saya, bukan sampaikan kepada ahli waris, bukan. Dia mintanya supaya mau maafin enggak, maafin pertama. Yang kedua, mau lunasin enggak. Wah, Ibu Nawas pura-pura mati benar pada saat sahibul
musibah yang diwakili itu ngomong itu. Yang ketiga, ini almarhum meninggal punya utang, mohon keikhlasannya supaya tidak menjadi beban dalam menghadapi di alam barzah sampai akhirat. Mau lunasin, mau ini lunas bangga, alhamdulillah, terima kasih, utang saya lunas. Kalau mau tiru silakan. ini guyon tapi ilmiah, Pak, ya kan? Iya, kan kalau udah terucap itu kan selesai lah, bener nggak? Iya, orang bilang dari itu ikhlas lunas, bangun dia alhamdulillah, katanya nggak bayar lagi. Itu salah satu. Artinya apa ini menjadi penting kembali ke tadi, bahwa manusia tidaklah menjadi manusia yang terbaik atau sempurna kalau hanya ngurusin pribadi diri kita dengan Allah tapi tidak berpikir kepada sesama. Sebaliknya juga bukanlah orang yang terbaik dan orang yang sempurna atau orang yang takwa kalau hanya hubungan baik dengan sesama tapi ninggal hubungan dengan Allah. Islam tidak mengatur gitu. Dua-duanya diatur oleh Allah. Bagaimana cara baik dengan Allah, ya kan? Bagaimana cara baik dengan sesama. Nah itulah nilai keunikan Indonesia, membungkus sesuatu yang sebenarnya substansinya sama. Substansinya itu apa? Coba aja halal bihalal, isinya apa? Apa? Isinya apa? Pengajian, baca Quran, salaman, makan bareng. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Ayo di mana-mana kan? Saya kemarin isi halal bihalal itu diundang, isinya pengajian. Lalu manggil penceramah itu, ya kan? Habis itu salam-salaman, makan, bener nggak? Malam ini ada makan juga. Berkah makan. Itu hebatnya Indonesia. Isinya mah pengajian, silaturahim, sodako. Cuma bungkusnya sama kayak mudik. Mudik itu harus jelas hukumnya apa. Masa nggak ada hukumnya? Sesuatu dalam kehidupan itu pasti ada hukumnya. Benar nggak? Sholat hukumnya apa? Sholat duha sunnah karena bukan 5 waktu. Duhur wajib, ya kan? Kencing berdiri ada hukumnya nggak? Ada. Apa? Makruh. Ya, karena kalau haram hampir semua hotel sekarang rata-rata berdiri, Pak. Kiai juga termasuk. Kedua, makan minum berdiri haram atau besar? Saya tanya, hukumnya harus jelas, semua ada hukumnya. Makan berdiri, makan minum berdiri, hukumnya apa? Hah? Oh, jawabnya lagu ini benar. Kalau jawabnya itu haram, misalkan semua hajatan di gedung makanya berdiri kecuali tamu VIP. Benar nggak? Berarti yang paling banyak dosanya yang hajatan, karena membuat banyak orang jadi dosa. Benar nggak? Tapi kita yang datang, jujur nih Bang, nggak makan sayang. Orang kalau nggak kebagian aja nyesek. Udah kondangan jauh-jauh nggak macet apa timbang air putih doang. Bener nggak? Ini bukan orang sini Pak, orang Tambelang. Ya kan kondangan kalau di gedung terlambat dikit habis Pak. Beda di rumahan masih panjang waktunya, ya kan? Itu harus jelas hukumnya. Semua dalam berkehidupan itu, dalam hidup ini ada hukumnya. Mudik apa hukumnya? Ayo, harus ada jelas dong mudik. Kalau dijawab haram berarti kemarin yang pulang kampung dosa semua. Tapi saya belum dengar ada yang berani fatwa mudik haram. Karena yang biasa mengharam-haramkan bid'ah-bid'ahkan pulang kampung juga masalah. Jadi bingung dalilnya ini. Kalau dibilang wajib berarti kemarin yang nggak pulang kampung dosa. Ayo, hukumnya apa mudik Pak? Hah? Ayo. Tergantung al-aslu bil asya'i ibah. Kalau di Quran, di hadis nggak ada, ya, di ijma nggak ada, maka pakainya kias hukum kita itu. Karena asal hukumnya di Quran pulang kampung nggak ada. Cari bab pulang kampung ayat di surat apa nggak ada, benar ya? Adanya pulang ke
akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak inna ila Tegal, wa Brebes, wa Semarang, wa Klaten, wa Jogja, nggak ada. Bener nggak? Hadis nggak ada juga karena Nabi dan sahabat nggak mencontohkan. Ya, berarti asalnya sesuatu yang tidak terdapat di dalam Quran mengharamkan, di hadis mengharamkan, berarti boleh, mubah. Mau pulang silakan, nggak pulang silakan, bener nggak? Tapi sesuatu yang mubah bisa meningkat menjadi sunnah, ya kan? Bisa juga menjadi dosa, makruh dan dosa. Kalau pulang kampung niat nyenengin orang tua, baik ya? Baik, nyenengin tetangga ke gereja, ya kan? Bawa duit, niatnya itu begitu, jadi pahala. Dari mulai bismillah starter mobil dari rumah, macet, capek, pegel, pahala. Itu Islam. Makanya pentingnya kita belajar agak ilmu itu di situ. Jadi nampaknya kayak jalan-jalan, kayak presik. Tapi dari awal, dari rumah karena niatnya ibadah, mau nyenengin orang tua, mau nyenengin saudara, mau nyenengin tetangga, maka kita akan dapat pahala. Benar nggak? Ayo, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kecuali yang haram, nggak boleh niatin haram. Apa halal sunnah? Ya kan? Mau minum khamr lebaran haram, biar pede minum khamr dosa tetap. Benar nggak? Nah, kalau niatnya sombong, pulang kampung, baru ambil mobil kredit, ya kan, Fortuner. Misalkan ini misalnya, walaupun kredit, mau nyombongin orang kampung biar tahu saya ini orang yang sukses. Sekampung nggak ada satupun yang punya Fortuner, nggak ada yang punya Innova. Mau saya pulang kampung biar pada tahu dulu mina saya untuk balas dendam, nggak boleh. Berarti pulang kampung tujuannya baik nggak? Nah, jadi sesuatu itu hebatnya Pak. Artinya kembali ke asal tadi. Jadi inilah pentingnya kita untuk menjaga harmonisasi, menjaga kebaikan, menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya, nah itu berkahnya. Siapa yang menjaga itu akan diberikan jaminan oleh Rasulullah, oleh Allah tadi, dihilangkan kehinaan dan mahal Pak, kosnya tinggi, orang tidak hina itu. Benar? Tapi orang kalau mau hina gampang. Kalau mau mulia susah, berat, biayanya gede. Tergantung kelas. Kalau kelas artis, biar dipandang dia terhormat di media, di TV, di publis, wah biaya hidupnya mahal Pak. Benar nggak? Ke salon itu hampir tiap tampil, bahkan hampir tiap minggu berapa kali. Satu giginya aja dibersihin 1 juta. Lah kalau nenek-nenek yang nggak penting dihormati kayak gitu ya biasa aja. Ini contoh aja. Orang kelas bupati, kelas camat, kelas itu beda-beda. Pengen terhormat tuh biaya mahal. Benar nggak? Mahal nggak? Mahal. Orang pengen terhormat, kelas orang tertentu pengen terhormat tuh macam-macam. Harus sesuaikan diri. Makanya kalau kondangan pakai baju tidur, coba aja hebat apapun jatuh. Ada ibu-ibu siapa kondangan pakai bajunya baju tidur, benar nggak? Makanya bukan baju seragam sama suaminya sama, benar nggak? Biar terpandang terhormat, benar nggak? Biaya, perlu biaya Pak orang. Sehingga di Indonesia ini unik, beda di Arab. Di Arab itu simple, ya kan? Ke masjid pakai gamis, bener nggak? Jadi menteri pakai gamis, kemana aja, sampai dagang sayur, nyupir juga pakai gamis, bener ya? Coba supir angkot 09 di sini pakai gamis, dagang sayur pakai gamis gimana? Bener nggak? Nah itu luar biasa. Maka ada solusi dari Allah. Kalau kita pengen murah tapi terhormat, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan
kos paling termurah. Insya Allah orang kita pakaian kayak apapun yang penting rapi, bersih, akan terhormat. Banyak di antara ulama kiai itu, contohnya Gus Bah aja, pakaiannya penampilannya kan biasa. Gagahan saya jarang Gus Bah pakai jas gitu. Saya mau pakai jas misalnya. Gus Bah, tapi orang nggak melihat itu karena dia orang hebat, jadi terhormat. Duduknya di kalangan para akademisi, rektor, doktor, benar nggak? Karena menjaga hubungan dengan Allah, nah itu kosnya murah. Bajunya itu aja. Murah nggak? Murah nggak? Kondangan aja baju putih, Bismillah. Kondangan baju putih, ke UGM baju putih. Dipanggil ke Jakarta naik pesawat, Pak Kures undang di Baitul Quran Ciputat. Ya kau suka baju putih. Murah. Asal dia baik dengan Allah, baik dengan sama, apalagi di backup dengan ilmu, itu lebih murah kosnya. Pembisnis Pak, datangnya diukur dengan kendaraannya. Benar nggak? Mau tender proyek 100 miliar, naiknya Grab. Nah, ini pengusaha apa? Benar nggak? Sampai sewa mobilnya aja nggak mau kelas apaan sama, kalaupun dia sewa minimal Alfa. Mahal nggak? Biar dihormati. Benar, saya pernah diundang oleh salah seorang jenderal di Jakarta. Saya pakai naik motor saya kayak Grab ya. Saya penceramahnya, itu jenderal. Nah, pas di stop sama penjaganya, propos, Pak mampir di sini. Soalnya beberapa mobil tamu temennya, ya temennya jenderal kan. Jarang Pak Kopral, ya kan ya? Pasti senempel lah atau anak buahnya menelpon. Saya itu penceramah pakai helm, pakai jaket bukan jas. Rumah naik motor, disuruh berhenti di situ. Dan saya itu kesel banget. Saya ini penceramahnya ya kan. Pasti diomelin dulu nanti ketemu jenderal. Bener Pak. Begitu saya motor jauh saya suruh parkirnya. Jadi orang mobil boleh masuk, motor nggak boleh. Ya udah nggak. Ini Pak mahalnya terhormat. Akhirnya saya berhenti jalan. Begitu jalan ketemu kan sama asistennya yang manggil saya kan. Oh ini Pak Kiainya udah datang. Masuk saya. Begitu masuk pulangnya kan nggak ditanya mana apa itu ya kan. Udah. Akhirnya apa? Pas pulangnya jenderalnya hormati. Apa? Di mana Pak kendaraannya? Di sana. Kok jauh banget? Naik motor, mestinya ke sini. Panggil Pak Profesor. Kurang ajar kamu ini yang penceramah. Nggak tahu dan maaf. Wah ini tuh ya orang tuh hormati karena apa Pak? Mahal. Coba saya naiknya Mercy, saya 200. Begini Pak. Naiknya ojek katanya. Di sana itu ojek saya. Kedua pernah saya dipanggil di Parvi Perfilman Cawang, tahu nggak? Saya waktu itu baru punya mobil bak, memang mobil usaha saya, jadi pakainya mobil bak. Saya itu apa adanya. Saya penceramah juga nih. Begitu datang parkirnya suruh di tempat barang, kurang ajar. Bukan di lobi, Pak. Nggak boleh di lobi. Ini kan ada lobinya, turun gitu kan. Kata saya, orang itu melihat itu penampilan coba manusia modern itu, benar ya kan? Makanya pembisnis itu mobilnya bagus-bagus, ternyata saya tahu supaya nilai proyeknya gede. Ya mau ikut tender pakainya Avanza, ya paling bangsa proyek 50 juta, benar ya kan? Itu nggak bisa dihindari manusia, ya kan? Bapak naik mobil mewah di tempat itu parkirnya di depan Pak. Wah ini bos, tukang parkir aja itu begitu. Maka terhormat itu mah pengen murah, hubungan baik sama Allah sama manusia. Insya Allah itu murah kosnya. Ya, saya gini-gini bisa duduk dengan wali kota di depan, ya kan? Siapa orang suka wangi saya, ya kan? Kalau dipandang itu, tapi mungkin ya
saya suka nyanyi kalau diundang di acara besar gitu. Oh, saya bisa di depan, mudah-mudahan bisa menjaga. Kenapa? Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, tapi bisa orang di depan, ya kan? Nah itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Saya ditanya sama Pak Wali Kota calon aku, Pak Jimiko ini siapa? Kok dia yang sambutan, dia yang doa? Oh ini guru saya, kata Pak Jimiko waktu acara syukuran. Kaget ya. Saya pakaian biasa aja, ya kan? Artinya itulah Allah itu menjamin kita pasti. Kalau berjanji jangan ragu sama Allah sama Rasul. Kalau orang yang suka silaturahim, insya Allah dimudahkan isinya, ya kan? Teori modern sekarang itu MLM, ya kan? Multi level marketing itu kan karena kenal ada peribahasa dunia bisnis itu atau dunia apa? Ada relasi berprestasi, tanpa relasi tidak prestasi, benar nggak? Ayo, berarti nggak mungkin terjalin sebuah hubungan menjadi relasi karena tidak menjaga hubungan silaturahim. Maka konsep Islam itu kalau diamalkan, wah itu luar biasa. Silaturahim aja, jaga dengan tetangga, dengan hidup itu tenang, hidup itu enak. Tapi kalau kita se-RT yang aku cuma 48 yang gak aku, itu keluar rumah aja tengok-tengok. Bener? Hah? Daripada kumpul ngomongin saya, padahal nggak ngomongin, kita nggak bisa jaga. Akhirnya lewat jalan sebelah sana, oh itu juga sama. Udah balik lagi, nggak jadi mau pergi pak. Takut diomongin, padahal nggak ngomongin karena nggak baik. Bener nggak? Coba kalau kita baik sama semua enak, lewat mana aja, bener nggak? Ya kan? Lewat sini enak, lewat sini enak, itu menambah rezeki jadinya, bener gak? Ya, kalau kita sempit itu, makanya ada peribahasa mencari saudara, mencari sahabat yang baik satu itu jauh lebih sulit daripada mencari musuh 1000, bener ya? Cari musuh 1000 gampang pak, bapak malam-malam aja, ya itu buang kotoran di lingkungan, besok geger. Siapa ini? Punya musuh semua. Benar gak? Tapi menjaga hubungan baik itu perlu kerja keras, banyak mengalah, banyak memaafkan. Benar gak? Makanya kan Al-Quran membahas wa'fu anhum wastaghfirlah, maafkan mereka, bahkan bila perlu mohonlah ampun untuk mereka. Nah itu hidup enak. Maka orang yang bahagia itu orang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga dengan manusia. Salah satu kiatnya untuk bisa itu, ini udah jam berapa ini? Kan jamnya apa hidup? Jam berapa? Setengah 9. Bentar lagi dah, kurang seperempat nanti saya ganti. Untuk menjaga stabilitas itu, karena iman kita ini iman yang fluktuatif. Jangankan kita lah, kelas orang-orang hebat aja sama terjadi fluktuatif. Jadi al-imanu yazidu yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang malas. Ya, kalau lagi di masjid manggut begini, iya ya, lagi charger, bener? Rata-rata jarang yang geleng-geleng kalau lagi ngaji, pak. Iya, gitu. Keluar dari masjid bohong, setan udah muda lagi, pak. Apa saya bohong? Mulai yang namanya iman di masjid sama di pasar suka beda, Pak. Ya kan ya? Saat di masjid sama lagi di kantor suka beda. Iman lagi umroh sama iman lagi nggak umroh beda kan? Wah, di umroh kan? Iman di Ramadan sama di luar Ramadan beda, Pak. Bener kan? Fluktuatif. Itu nggak bisa dihindari. Ya kan ya? Fluktuatif iman kita itu. Nah inilah stabilitasnya harus kita jaga. Segala sesuatu itu ada penopang. Ini goyang apa nih? Ganjel, benar ya? Ada penopangnya supaya enggak goyang, ya kan gitu. Sama itu juga gitu. Makanya ada beberapa kiat. Yang pertama itu adalah singkat aja waktu rumah shodiqin. Ini penting.
Di ayat itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, wahai orang beriman, takwalah. Tadi sudah disampaikan, orang yang takwa itu diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi artinya orang mencapai takwa itu perintah. Supaya apa? Supaya mulia. Tapi ternyata Allah tidak berhenti pada ayat itu. Yang kedua, wakunu ma'as-shadiqin. Jadilah diri kalian, sekalipun sudah takwa, harus sama orang yang baik, orang yang jujur. Shadiqun, shadiqin hum ulama wal amin, hum al-qurrabun as-shalihun. Dekatlah kamu dengan orang yang baik, karena kita itu yang bergaul dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berpengaruh pada diri kita. Makanya kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu agamanya, imannya sangat ditentukan dengan siapa dia sahabatnya, dengan siapa yang dicintainya, dengan siapa dia yang dekatnya. Insya Allah kalau diri kita dekat dengan orang baik, kita bawa Pak. Makanya bersyukur kita ada masjid, ada majlis taklim, ada pengajian, itu bersyukur. Coba kalau kita sholat subuh ke bulan-bulan, insya Allah kayaknya nggak kesana. Coba kalau kita taklim ke bulan-bulan taklim, belum tentu. Ke Sukawangi, belum tentu. Bener kan? Bersyukur. Tak karena dekat. Ada istilah kun ma'allah wa ma'man taqarrabain illallah. Dekatlah dengan Allah. Kalau nggak bisa, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Ke bawah Pak kita. Dekatlah dengan orang soleh, kita ke bawah soleh. Dekatlah dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kita akan dekat ke bawah. Kita datang ke ulama, datang ke kiai, akan tambah ilmu kita. Benar kan? Itu nggak bisa dihindari, akan tambah semangat kita. Jadi kita itu tergantung dekatnya dengan siapa. Ya. Nah itu jadi bergaul itu sangat penting, tapi lebih penting adalah kita harus ada yang bisa menjiwai, mempengaruhi kita ke arah yang lebih baik. Makanya wakunu ma'as-shadiqin, jangan jauh dengan orang soleh, jangan jauh dengan kiai, jangan jauh dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua adalah fadkuruni adkurkum mashkuruni wa insya Allah kiat menjaga stabilitas tadi iman. Salah satu diantaranya adalah kita selalu mengingat kunci itu menjadi kiat. Kalau kita mengingat Allah, kita itu akan banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka kita akan sedikit kufur sama Allah, kufur nikmat, apalagi kufur akidah. Kenapa orang kufur? Karena kurang syukur. Kenapa kurang syukur? Karena kurang ingat. Jadi kalau kita ingat kebaikan ibu kita, pasti kita takut melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh ibu kita. Benar nggak? Pasti. Saya pernah suatu saat itu mengembalikan orang yang murtad, seorang mahasiswi itu, maaf nih, saya cinta padanya, itu ke bawah sama calonnya dibaptis. Bapaknya muslim, ibunya muslim, saudara kakaknya, adanya muslim. Di depan saya bapaknya marah-marah, kakaknya yang laki marah-marah, jangan dulu kata saya pengen tahu masalahnya apa. Dia lupa, saya simpulkan aja, dia lupa kebaikan ibunya, dia lupa kebaikan bapaknya, dia ingat kebaikan pacarnya. Saya pakai logika, kenapa kamu sampai ikut agama suami, calon suami? Karena dia perhatian, dia baik. Kapan mulai perhatian? Sejak saya kuliah. Berapa masa kuliah? 4 tahun. Kamu masuk kuliah umur berapa? Rata-rata kan kuliah itu 13, 15, 18 sampai 21, 22. 4 tahun saya diperhatikan. Orang tua saya nggak perhatian, kata dia, karena dia kos. 4 tahun, berarti kamu 4 tahun merubah 18 tahun. Saya ajak renung Pak, akhirnya coba renungkan. Kamu lahir dari calon suamimu apa dari ibu?
Terus saya nangis menjerit tobatnya. Itu metodologi. Kalau makanya Quran itu nggak pernah bohong. Kalau orang banyak ingat, pasti banyak lupa. Benar nggak? Makanya kenapa orang itu bermaksiat? Karena lupa sama Allah. Udah gampang, sedang lupa sama Allah. Kalau dia sedang berbuat dosa, berarti sedang lupa sama Allah. Gak mungkin orang yang ingat sama Allah berbuat dosa. Benar ya? Nah itu kan substansi iman itu adalah amil sholihat. Supaya iman kita melahirkan masuk, udah banyak ingat sama Allah aja. Insya Allah akan lahir kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita ingat Allah, ya Allah, saudara saya pernah Pak itu nggak bisa kentut, seminggu dirawat di rumah sakit Bulan Cawi. Saya tanya, kenapa dirawat? Nggak bisa kentut. Kita lupa kadang-kadang kentut sehari berapa kali. Mahal itu biayanya kentut. Bener nggak? Kentut loh, kentut, buang angin. Itu nikmat, asal jangan depan orang sering-seringan diomelin bahasa kata. Itu anugerah, nggak bisa kentut. Apalagi nggak bisa BAB. Kemarin ada lagi itu nggak bisa BAB habis lebaran habis banyak makan, nggak bisa BAB 5 hari. BA sama saya, udah saya doanya ini bawa ke IGD, insya Allah. Begitu dibawa ke IGD langsung ke pusat rumah sakit Jakarta Pertamina, langsung bisa kentut, katanya bisa banget. Masya Allah, bikin deg-degan Pak. Hal kecil tuh Pak, apalagi nikmat lain. Bener ya? Kalau kita sering ingat sama Allah, insya Allah sering ingat kebaikan Allah. Kenapa orang itu lupa sama Allah? Nggak ingat sama kebaikan Allah. Makanya dalam Ar-Rahman Fabi Ayyala yang lebih kemantukan satu-satunya surat di Al-Quran yang diulang kalimatnya sampai 31 kali itu surah Ar-Rahman. Judulnya Ar-Rahman, kebaikan yang maha dasar. Kalau saya terjemahkan secara baiknya Allah itu tidak bisa dihitung. Ar-Rahman, sampai orang kafir aja Allah baik, apalagi yang orang pergi. Kan logikanya mestinya begitu. Makanya fadkur dikit ketiga, perbanyak dikit. Insya Allah nanti akan banyak syukur entah dengan baca Quran. Gak ada orang maksiat itu lagi baca Quran. Gak ada orang yang lagi maksiat lagi megang tas. Gak ada, bener? Gak ada orang lagi sholat sunnah maksiat. Yang bikin maksiat itu lagi gak sholat, lagi gak baca Quran, lagi gak istighfar, nggak lagi zikir, nggak di masjid, lagi ngomong di pasar atau banyak jauh dari Allah. Bukan di pasar aja, jauh dari Allah, maka di situ peluang bermaksiat karena setan narik terus. Tapi kalau orang ingat sama Allah, kata Allah, adzkurkum, nanti saya kasih peringatannya. Jangan dibimbing oleh Allah hati kita, pikiran kita. Dan terakhir, ini sesuai dengan yang kita lakukan, terus belajar agama. Makanya belajar agama itu minal mahdi ilal lahdi, wajiban mutlak bagi muslim dan muslimah itu adalah belajar agama. Sesungguhnya belajar yang menjadi keharusan kaum muslimin muslimah memang ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu yang dipelajari, ya kan? Nggak wajib bapak belajar ilmu tafsir, nggak wajib bapak ibu yang udah tua-tua belajar ilmu nahwu sorof. Stres ya, bener nggak? Masa bapak-bapak mau belajar nahwu sorof pusing? Yang santri aja pusing, apalagi nenek-nenek bapak-bapak. Kalau melakukan merakabun mufidu biluan bahasa salah satu nisbu mafil menghampu jangan di mana pada ismail mafil khutbatan wa dukhulil alifi misalnya. Apa ini? Karena saya pernah ngajarin itu, jangankan maaf cara umum orang yang ustadz pernah ngaji nahwu sama saya, bab tertentu pusing karena harus mikir. Makanya gak wajib bagi bapak, cukup di antara mereka ada yang belajar, di antara anak kita, cucu kita atau siapa, itu udah gugur dosa kita.
Tapi kalau kaitannya dengan bab sholat, dengan akhlak kita kepada Allah, tidak akhlak, wajib itu semua orang harus tahu. Benar kan? Wajib. Makanya satu-satunya di antara biar iman kita stabil itu adalah dengan belajar. Semakin orang tahu itu ilmu, semakin memahami agama, semakin kecil manusia. Semakin merasa besar, sebenarnya semakin kecilnya. Orang yang merasa kecil biasanya besar. Ya, merasa kaya itu miskin. Benar gak? Kalau orang udah terlalu kaya, Pak, kayak biasa. Benar gak? Ya, orang yang ketemu baru makan ketemu daging sama orang yang biasa makan daging gimana? Hah? Biasa aja, Pak. Ya. Tapi begitu orang yang jarang ketemu daging luar biasa. Nah, sama kayak orang berilmu. Makanya penting kita belajar agama, jangan berhenti, karena kita sangat penting untuk memahami. Semakin tahu ilmu pengetahuan, semakin tambah luas, semakin luas. Semakin luas pengetahuan kita, semakin sadar banyak kekurangan. Cermin semakin kecil, semakin terlihat yang kita bisa lihat kecil. Cermin semakin besar, makanya di tukang cukur itu, Pak, kacanya 2. Rumah kita jarang kacanya 2, Pak. Paling 1, bener ya? Depan doang. Tukang cukur gede-gede 2, supaya jelas lihat kepalanya, rambutnya. Ibarat ilmu sebagai cermin kita, semakin luas semakin tahu kekurangan kita. Tapi kalau ilmu hanya kadang-kadang salah-salah, udah merasa sombong biasanya. Makanya ada peribahasa, semakin berisi semakin semakin kempong semakin berdiri. Nah, itu peribahasa. Itulah pentingnya kita jangan berhenti belajar. Jadi mudah-mudahan taklim ini istiqomah, walaupun kadang-kadang ada halangan, entah karena perluan, entah karena apa. Tapi niatkan hidup ini satu apa tadi? Pak, harus selalu beserta dengan orang. Niat hidup itu untuk pikir sama Allah. Niat untuk apa? Nambah iman, nambah takwa dengan ilmu. Kalau orang beribadah itu hanya dengan iman. Tapi akan terjadi stagnasi kalau dia tidak dengan ilmu. Kalau nggak belajar udah merasa sempurna. Saya tahajudnya rajin, Tuhannya rajin. Tapi kalau dengan ilmu, sekalipun tahajudnya rajin, tidak akan merasa puas. Karena tahajud kita baru 4 rakaat. Tahajud kita baru 8 rakaat, Imam Syafi'i 500 rakaat. Belum apa-apa kita, ya kan ya? Baca Quran kita udah mandai juz tiap hari sejuz. Ya kan, khatam Quran tiap hari itu patungan 30 orang. Benar nggak? Hah? Jangan merasa ini, itu masih bagian dari hal yang kebaikan kan, betul, tapi jangan sombong. Karena Imam Syafi'i, ya, imam-imam lain sehari khatam itu sendirian 30 juz. Nah, jadi kita semakin tahu. Apalagi kalau udah rukunnya kanjeng Nabi, kalau Allah kita ini kecil, aduh segini. Kalau kita di pantai kita tinggi kelihatannya, tapi kalau kita ke tengah lautan bagaikan gunang-gunang yang tidak nambah dalam penglihatan. Benar kan? Orang makin alim itu makin nggak kelihatan, tapi orang bodoh makin nambah kalau dia nggak belajar, karena merasa jadi tahu. Nah, ini pentingnya belajar itu menjadi satu takaran ukuran cermin kita, sehingga menjadi satu hal yang kita upayakan untuk melakukan. Allah a'lam bishawab. Ada 10 menit sebelum saya tutup, ya, sampai jam 9 biasa ya, Pak ya. Itu saja. Silakan kalau ada yang menanya. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam. Kan secara status kan berdasarkan niat, kalau sekedar salam-salaman tanpa niat maka sudah besar. Kadang-kadang salaman itu yang dia salaman ada mulai pas kadang tidak fokus pada salamannya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi mau? Ibu-ibu juga boleh. Yang lain sekalian. Ya, boleh.
sepeda ataupun siapapun lah, kadang punya motor, bunyi motornya itu kencang, knalpotnya. Nah, diingatkan gitu kan, diingatkan jangan sampai, bahkan kan sebenarnya aturan itu nggak boleh kan ada knalpot brong kayak gitu kan, sampai ada seperti itu. Nah, ada ungkapan dari ibu-ibu sih yang ngomong, kenapa ibu gak mau kamu punya knalpot seperti ini? Karena dengan bunyi kencang dan itu bisa mengganggu orang, kan berarti membuat kesalahan atau menzalimi orang lain. Sedangkan ketika kita jalan, kan nggak tahu siapa yang kita salahin itu, kita zalimi itu nggak tahu. Sedangkan tadi balik lagi hubungannya, kalau kita menzalimi orang harus minta maaf terhadap orang lagi, bukan ngomongnya gimana atau siapa yang kita harus minta maaf. Sedangkan kita nggak tahu yang ngerasa diganggu itu yang sebelah mana, pengkolan mana atau jalan yang mana. Nah, kiatnya seperti apa Ustaz ya, untuk barangkali bukan hanya orang itu, saya pribadi gitu nggak tahu ketika bawa motor, bawa mobil, ngebut, ngeganggu orang lain dan yang ngerasa didolimi, seperti apa minta maafnya? Itu aja. Pertama, nggak ada lagi, cukup, ibu-ibu ada nggak? Nggak ada. Jadi berarti terwakili dua pertanyaan. Pertama, innamal a'malu binniyat. Apakah cukup dengan salaman kemudian menggugurkan dosa? Salaman itu satu kebaikan, satu ibadah yang tadi menjadi penyebab itu. Tapi belum tentu orang salaman kalau hatinya masih enggak. Nah itu. Jadi harus disertai itu antara lahiriah dan batin.